Nah, ini ada soal UTBK tahun 2021. Ya, soalnya berbunyi seperti ini. Masyarakat desa Karangsari telah lama terlibat konflik dengan perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di dekat desanya. Oke, berbagai upaya telah ditempuh untuk melakukan perdamaian. Akan tetapi selalu gagal. Akhirnya, masyarakat desa tersebut bersepakat untuk mengajukan kasusnya ke pengadilan. Nah, contoh di atas termasuk apa nih? Ya, disebut apa? Atau mungkin dengan kata lain ini maksudnya tuh proses yang ditampilkan di sini tuh nunjukin salah satu upaya penyelesaian konflik yang mana, ya. Oke, kita akan coba belajar dari setiap opsi yang ada di sini. Teman, yang pertama itu koersi. Ya, koersi itu artinya adalah dengan kekerasan. Oke, atau paksaan. Makanya ada istilah bersifat koersif. Nah, itu artinya paksaan. Gitu. Kemudian ada arbitrasi. Arbitrasi itu berarti pakai pihak ketiga, ya, penyelesaian konflik dengan menggunakan pihak ketiga, tapi pihak ketiganya ini itu bisa mengambil keputusan. Ya. Oke, untuk mempermudah bayangan teman-teman nih, contohnya misalkan ada siswa A. Oke, ini siswa A, ada siswa B. Ya. Nah, mereka ini berantem nih, wah, dor berantem gitu. Terus datanglah di sini dengan gagah atau dengan berwibawa, dengan bijaksana guru BK. Nah, guru BK ini terus kemudian udah dah berhenti berantem. Sekarang kamu A sama B maafan. Nah, ini berarti guru BK itu di sini berfungsi sebagai pihak ketiga ya, lebih sopan gitu. Pihak ketiga yang bisa mengambil keputusan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik. Gitu ya, itu arbitrasi. Nah, ada lagi nih temannya arbitrasi. Kita ke yang gede dulu ya, mediasi. Kalau mediasi ini teman-teman pihak ketiga, ya, jadi penyelesaian konflik dengan menggunakan pihak ketiga, tapi pihak ketiganya ini itu hanya sebagai perantara aja. Bukan perantara, hanya sebagai, ya, perantara sih ya. Semacam itulah, sebagai perantara atau penengah gitu. Intinya dia itu tidak bisa ambil keputusan. Ya. Jadi keputusannya itu tetap mau berdamai atau enggak, mau diselesaikan dengan cara apa, itu tetap kembali ke pihak-pihak yang berkonflik. Oke, ini yang mediasi. Itu bedanya mediasi sama arbitrasi. Oke, yang E, kompromi. Nah, kalau kompromi artinya adalah saling mengurangi tuntutan. Ya, jadi pihak A sama B yang berkonflik ini saling mengurangi tuntutan untuk berdamai. Satu lagi, adjudikasi. Nah, kalau adjudikasi ini artinya adalah lewat jalur hukum. Oke, maaf ya nyempil di sini ya. Pokoknya lewat jalur hukum berarti itu namanya adjudikasi. Oke, dari sini sudah cukup jelas karena di soal ada kata-kata bersepakat untuk mengajukan kasusnya ke pengadilan. Nah, pengadilan kan bagian dari hukum nih. Berarti jawaban untuk soal ini adalah yang C ya, teman-teman. Oke, semoga membantu. Kita masuk ke soal yang kedua. Soal ini dari UTBK tahun 2021. Oke, nah soalnya berbunyi seperti ini teman-teman. Pada hakikatnya, ya, konflik yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh apa? Nah, ini ada kata-kata hakikatnya. Gitu. Jadi hakikat itu bisa dibilang sebab yang paling utama, paling mendasar, dan pastinya sebabnya itu
sifatnya umum. Ya, jadi di sini maksud hakikat itu adalah sebabnya ini bersifat umum, atau kita juga bisa mengartikan bahwa sebabnya ini tuh benar-benar bisa mewakili kedua atau lebih gitu ya, pihak yang berkonflik. Mewakili kedua pihak yang berkonflik ini. Gitu. Nah, mungkin bisa diingat juga sama teman-teman bahwa hakikat konflik itu terjadi karena dua hal. Ya. Dua hal ini apa aja? Oke, yang pertama adalah perebutan. Oke, yang kedua adalah perbedaan. Nah, perebutan apa? Perbedaan apa? Apa aja? Apa aja? Perebutan sumber daya bisa, ya. Perebutan kekuasaan bisa. Oke, perbedaan apa? Perbedaan budaya, perbedaan ras, suku, itu bisa. Perbedaan agama, banyak. Pokoknya intinya hakikat penyebab konflik itu dua ini, perebutan atau perbedaan. Ya, berarti jawabannya udah jelas yang A. Oke. Nah, apakah jawaban B, C, D, dan E itu bukan merupakan penyebab konflik? Enggak. Jadi mereka berempat ini ya, ini juga penyebab konflik. Ya. Mereka juga penyebab gitu. Tapi bukan termasuk ke dalam hakikat yang diminta di sini. Oke. Jadi kalau opsi B sampai E ini, itu coba teman perhatikan. Sikap masyarakat yang sulit berubah, prasangka terhadap hal baru, cara untuk mengekspresikan maksud dan tujuan, adanya pihak yang ingin memperburuk keadaan. Jadi kalau opsi B sampai E itu hanya mewakili ya salah satu pihak yang berkonflik aja. Oke, bedakan dengan opsi yang A. Kalau opsi yang A ini perebutan sumber daya yang terbatas, maaf ya agak melewat-melewat. Ini itu sangat mewakili kan kedua belah pihak gitu. Pokoknya kedua belah pihak ini berebut gitu. Berbeda, makanya mereka itu kemudian konflik. Nah, kalau yang B, C, D, E ini hanya mewakili sikap atau sifat salah satu pihak saja. Gitu. Oke. Bisa dipahami, teman-teman? Boleh silahkan coba dicerna kembali ya. Oke. Semoga membantu. Terima kasih.